Pernah nggak sih Anda kepikiran gimana caranya listrik bisa sampai ke rumah kita? Listrik itu kan kayak kekuatan gaib yang bikin dunia kita jalan. Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia di balik perjalanannya yang luar biasa itu. Dan kita bakal kenalan sama pahlawan yang jarang banget disebut-sebut. Pertanyaannya kedengeran simpel ya, listrik dari pembangkit yang jauh banget kok bisa sampai ke colokan buat ngecharge HP kita? Gimana caranya listrik itu bisa dikirim sejauh itu tanpa kehabisan tenaga di jalan? Jawabannya ada di satu alat yang keren banget. Nah, ini dia jagoannya, transformator 3 fasa. Gampangnya gini, ini tuh bukan cuma satu, tapi 3 transformator super efisien yang dijadiin satu dalam sebuah kotak yang lebih kecil dan pastinya lebih hemat. Alat inilah yang jadi tulang punggung seluruh jaringan listrik kita loh. Oke, sekarang yuk kita bedah lebih dalam lagi. Kenapa sih harus sistem 3 fasa ini yang dipakai di mana-mana? Kenapa nggak pakai 3 trafo yang dipasang misa-misa aja? Jawabannya ada di soal efisiensi dan desainnya yang super cerdas. Lihat deh poin-poin ini. Dengan gabungin 3 jadi satu, kita dapat efisiensi yang jauh lebih tinggi, ukurannya jadi lebih kecil dan ringan, biayanya lebih murah, dan yang paling penting, aliran listriknya jadi stabil dan mulus banget, nggak naik turun. Jadi, gimana ceritanya alat ini bisa ngubah tegangan listrik tanpa ada bagian yang gerak dan saling bersentuhan? Semua ini bisa terjadi berkat satu prinsip fisika yang elegan banget. Jujur, ini hampir kayak sulap, tapi ini sains. Nah, ini dia rahasianya, induksi elektromagnetik. Jadi, waktu arus bolak-balik ngalir lewat kumparan yang pertama, dia itu nyiptain medan magnet yang naik turun. Medan magnet inilah yang mancing atau nimbulin tegangan di kumparan kedua. Sama sekali nggak ada sentuhan, yang kerja itu murni kekuatan medan magnet. Biar gampang ngebayanginnya, coba deh anggap ini kayak sepasang roda gigi ajaib yang nggak perlu nempel. Roda gigi pertama muter, terus lewat medan magnet, dia bikin roda gigi kedua ikutan muter. Ini cara yang brilian banget buat nindahin energi dengan efisien. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih seru nih. Ternyata trafo ini nggak cuma punya satu jurus. Tergantung gimana kumparannya disambungin, dia bisa diatur jadi 4 formasi yang beda-beda. Dan tiap formasi punya tugas khususnya masing-masing. Semua formasi itu dibangun dari 2 pola dasar ini. Yang pertama namanya bintang atau Y, karena dia punya titik netral di tengah. Yang kedua itu segitiga atau delta, karena bentuk sambungannya membentuk lingkaran tertutup. Kombinasi 2 pola inilah yang ngasih kekuatan super ke trafo ini. Pertama, kita punya formasi yang murni, misalnya bintang ke bintang, atau YY. Karena punya jalur netral, dia ini cocok banget buat distribusi listrik di komplek perumahan. Tapi, dia agak sensitif sama yang namanya harmonisa, semacam gangguan listrik gitu. Nah, kalau segitiga ke segitiga, atau delta-delta, ini jagoannya buat industri berat. Dia stabil banget meskipun bebannya nggak seimbang. Terus, ada juga formasi hibrida, atau campuran. Nah, yang segitiga ke bintang ini tugasnya buat naikin tegangan, atau step up. Ini yang biasa ada di pembangkit listrik. Sebaliknya, bintang ke segitiga itu spesialisnya nurunin tegangan atau step down, biar listriknya aman dipakai di rumah-rumah kita. Dan di sini kita bisa lihat seluruh perjalanannya. Di pembangkit listrik, tegangan ditembaki naik sampai ratusan ribu volt pakai formasi delta bintang. Listriknya terus ngelaju kenceng banget lewat kabel transmisi. Begitu sampai di gardu dekat rumah kita, formasi bintang delta lah yang tugasnya nurunin tegangan itu lagi ke level yang aman. Tapi, ya namanya juga buatan manusia ya, nggak ada sistem yang 100% sempurna. Waktu mindahin daya sebesar itu, pasti ada sedikit energi yang hilang di tengah jalan. Yuk kita lihat kemana aja energi itu bocor. Jadi ada 2 biang keladinya nih. Yang pertama itu rugi tembaga. Ini tuh panas yang muncul waktu listrik jalan lewat kabel tembaga. Yang kedua, rugi inti. Ini energi yang hilang selama proses perubahan medan magnet di dalam inti besinya si trafo. Jadi intinya gitu, walaupun trafo ini pahlawan super, tetap aja ada kelemahannya dikit. Kerugian energi ini semacam harga yang harus dibayar buat ngelakuin tugasnya yang berat banget. Tapi, seberapa besar sih harganya itu? Jawabannya, kecil banget. Transformator 3 fasa yang modern itu efisiensinya bisa di atas 98%. Ini bukan cuma angka yang bikin kagum, artinya energi yang kebuang jadi panas itu dikit banget. Efeknya apa?
Ya, tagihan listrik kita jadi lebih murah dan bahan bakar yang dibakar di pembangkit juga jadi lebih sedikit. Ini benar-benar mahakarya rekayasa kan? Nah, efisiensi yang gila-gilaan inilah yang membawa kita balik lagi ke pertanyaan di awal tadi. Kenapa sih semua detail teknis ini penting banget buat kehidupan kita sehari-hari? Coba deh sekarang Anda pikirin, dari semua yang udah kita bahas, kenapa coba harus konfigurasi bintang ke delta yang dipakai buat ngalirin listrik ke komplek rumah kita? Ingat kan, tugas utamanya adalah nurunin tegangan super tinggi dari jalur transmisi jadi tegangan yang aman buat rumah kita. Nah, makanya bintang ke delta jadi pilihan yang paling pas. Oke, jadi kalau mau diringkas, ini dia poin-poin pentingnya. Pertama, tanpa alat ini, listrik jarak jauh itu hampir mustahil. Kedua, formasi kabel yang beda-beda, si bintang dan segitiga itu punya tugasnya masing-masing. Dan ketiga, mereka inilah mesin sunyi yang super efisien di balik jaringan listrik kita. Jadi, lain kali Anda jalan dan ngelewatin salah satu gardu listrik atau ngelihat kotak logam yang berdengung di tiang, semoga Anda nggak cuma ngelihatnya sebagai kotak biasa. Semoga Anda ngelihatnya sebagai jantung yang lagi berdetak yang terus-menerus mompa kehidupan ke setiap sudut kota kita.